Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Najwa Perkis Hafiza. Aku dari mahasiswa Pendidikan Masyarakat FIP UNJ. Di sini aku akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran konvensional sederhana. Kita mulai aja ya. Yang pertama, ada pengertian media konvensional. Jadi, media konvensional adalah jenis media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tradisional tanpa menggunakan teknologi digital. Nah, media ini seringkali bersifat fisik dan dapat dirasakan secara langsung, seperti koran, majalah, buku, brosur, papan iklan, poster, dan yang lain-lainnya. Media konvensional juga bisa berupa media elektronik yang masih menggunakan teknologi analog seperti radio atau televisi. Nah, selanjutnya ada prinsip desain konvensional. Yang pertama itu ada kejelasan dan kesederhanaan. Nah, prinsip ini itu menekankan pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan lugas yang dapat dipahami oleh khalayak beragam. Jadi, media pembelajaran konvensional sederhana itu harus menghindari jargon, bahasa yang kompleks, dan kekacauan visual yang tidak perlu, dengan fokus pada penyampaian pesan dan secara ringkas, juga efektif. Lalu yang kedua ada daya tarik dan keterlibatan visual. Jadi, visual yang dirancang dengan baik seperti foto, ilustrasi, dan grafik dapat meningkatkan daya tarik materi instruksional dan memperkuat konsep-konsep kunci secara efektif. Dan yang ketiga ada relevansi dan kontekstualisasi. Jadi, media pembelajaran konvensional sederhana ini harus relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan, minat, dan pengalaman audiens target. Dengan mengatasi isu-isu lokal, norma-norma budaya, dan prioritas masyarakat. Materi pengajaran menjadi lebih bermakna dan berhubungan dengan peserta didik, melibatkan dan motivasi mereka untuk belajar. Lalu yang keempat ada interaktivitas dan partisipasi. Jadi mereka dapat mempromosikan interaktivitas dan partisipasi aktif di antara peserta didik melalui berbagai strategi desain, menggabungkan elemen interaktif seperti kuis, pertanyaan refleksi, dan kegiatan langsung mendorong peserta didik untuk secara aktif terlibat dengan materi dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Yang kelima, ada aksesibilitas dan inklusivitas, yaitu prinsip dasar dalam merancang media pembelajaran konvensional sederhana yang dapat diakses oleh individu dengan beragam latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan belajarnya. Lalu yang keenam, ada umpan balik dan literasi. Jadi, prinsip ini menekankan pentingnya mengumpulkan masukan dari peserta didik dan pemangku kepentingan selama proses desain dan memasukkan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas. Di slide selanjutnya ada pemanfaatan media cetak. Yang pertama ada kampanye promosi kesehatan, yang kedua ada program keaksaraan orang dewasa, yang ketiga ada inisiatif pembangunan masyarakat, dan yang keempat ada kampanye kesadaran publik. Selanjutnya ada tantangan dan solusi penggunaan media konvensional. Tantangan yang pertama yaitu akses terbatas ke sumber daya. Yang kedua adalah hambatan teknologi, dan yang ketiga adalah keragaman budaya dan bahasa. Lalu keempat adalah keberlanjutan dan masalah pada lingkungannya. Di sini ada solusinya. Yang pertama adalah kemitraan kolaboratif. Yang kedua, pendekatan hibrida. Yang ketiga, kompetensi budaya dan lokalisasi. Dan yang keempat adalah pertimbangan lingkungan. Di sini ada integrasi media konvensional dengan teknologi digital. Yang pertama ada augmentasi digital berbahan cetak, misalnya seperti brosur kesehatan masyarakat dapat menyertakan kode QR yang menautkan ke sumber daya online. Lalu yang kedua ada platform pembelajaran online dengan dukungan cetak. Jadi platform pembelajaran ini dapat menggabungkan materi cetak sebagai sumber daya tambahan untuk mendukung keterlibatan dan kepemahaman peserta didiknya. Lalu yang ketiga ada keterlibatan komunitas melalui media sosial. Jadi platform media sosial itu berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk keterlibatan dan penjangkauan komunitas, melengkapi saluran media konvensional seperti buletin, selembaran, dan yang lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Dadah.